Hi guys, it's Andrea. And Wijaya here. Welcome to We Channel. Before you sleep. Cerita kali ini dialami oleh teman dekat gue. Gue samarin yang namanya. Iya. Panggil aja Safira. Safira ini punya nyokap tiri yang sensitif banget sama hal mistis. Katanya sih dia punya iga renggang. Jadi So, just tonight, in the middle of the night, let's start it. Konon katanya, seseorang yang terlahir memiliki iga renggang itu sangat disukai oleh jin atau makhluk halus. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini tetap disebut tiri atau enggak. Soalnya setelah ibunya meninggal, ayahnya nikah lagi sama adik sepupu ibunya. turun ranjang. Iya. Sebenarnya ibu kandung Safira ini sensitif sama hal-hal mistis. Cuma dia nggak pernah sampai kesurupan. Nah, mama tirinya Safira ini sebut saja Tante Vika. Nikah sama Om Arman udah sekitar 5 tahun. Om Arman ini papanya Safira. Iya. Tapi sampai saat itu belum juga dikaruniai anak. Tante Vika dan Om Arman ini gak nyerah gitu aja dong. Awalnya mereka pergi ke dokter, ikut promil, rajin kontrol, dan lain sebagainya. Udah ngelakuin segala cara lah. Iya, setahun, 2 tahun kayaknya Om Arman udah mulai pesimis, bolak-balik RS. Sampai akhirnya Om Arman tuh udah mulai males buat begituan. Ditambah Tante Vika ini tuh orangnya gampang banget kecapean. Kayak sering banget lah lelah setelah melakukan aktivitas yang bisa dibilang sedikit gak terlalu berat. Karena di rumahnya juga udah ada yang bantuin beberes. Tante Vika ini, kata Safira, kalau bisa jangan ditinggal sendiri. Emang kenapa? Ya karena kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau dia itu punya iga renggang. Jadi Tante Vika ini sering banget kesurupan kalau lagi sendiri. Jadi sekiranya sekitarnya itu harus memastikan kalau dia itu selalu ada teman. Di tengah upayanya ikut promil, yang mungkin mereka ngerasa kok nggak ada hasilnya, Tante Vika dan Om Arman ini dapat saran dari tetangganya buat ikut berobat alternatif. Tanpa pikir panjang, datanglah mereka ke tempat yang emang terkenal bisa. Di sana Tante Vika ditangani oleh sebut saja Mbah Niman. Oke. Sangat mengejutkan, ternyata kata orang pintar itu selama ini ada satu sosok yang ikut kemanapun Tante Vika pergi. Waduh, kemanapun. Iya, semelekat itu. Iya. Dan ini jadi alasan kenapa Tante Vika selalu ngerasa kelelahan. Dan tahu nggak, alasan Om Arman udah nggak mau begituan lagi juga nggak lepas dari pengaruh makhluk ini. Begituan gimana nih maksudnya? Ya berhubungan selayaknya suami istri. Oh iya. Karena setiap kali mau berhubungan, si Om ini ngerasa males, hilang selera, dan dia ngerasa wajah istrinya ini tuh nggak seperti awal-awal nikah. Banyak perubahan yang dirasakan, padahal pernikahannya bisa dibilang masih baru kan? Iya. Pokoknya hawanya bikin Om Arman nggak betah di rumah. Setelah tahu kejadian yang sebenarnya, mereka coba cari cara dong buat misahin makhluk ini dari tubuh Tante Vika. Diadakanlah proses doa dan ritual. Prosesnya benar-benar makan waktu yang panjang dan lama. Susah bener itu. Iya, ternyata sosok itu adalah kuntilanak merah. Konon katanya kuntilanak merah ini sosok hantu wanita yang dahulunya adalah seorang yang dikubur dalam keadaan hamil. Warna merah yang terdapat pada kainnya itu berasal dari darah yang mengucur pada saat ia dihabisi oleh pacarnya. Dia juga dipercaya energinya lebih kuat daripada Tante K yang biasa. Itu sebabnya seringkali sosok ini sulit banget buat diusir. Seremnya lagi, pas ditanya kenapa kamu senang mendiami tubuh ini, dengan tatapan tajam, sambil ketawa dia menjawab, saya suka orang ini, karena dia jarang berdoa. Saya gak suka lihat orang bahagia, punya anak, apalagi dipanggil ibu. Dia lanjut ketawa lagi. Semua orang yang berada di situ
benar-benar merinding. Gue aja yang denger ceritanya tuh merinding banget. Akhirnya dibantu doa lagi sama semua yang berada di situ. Sampai kelar doa, Tante Vika udah mulai tenang dan udah mulai sadar. Kuntinya udah keluar. I think no. Tapi saat itu Tante Vika tetap dipulangin dengan catatan dan saran dari Mbah Niman kalau bisa pohon yang ada di halaman rumah mereka itu ditebang aja. Gue inget banget kejadian itu tahun 2010 pas gue masih SMP. Nah, pohon di sekitar rumahnya Vira tuh emang rindang banget. Ada sekitar 3 pohon kalau nggak salah. Rambutan, belimbing, sama mangga. Keluarga ini tuh emang suka banget tanam-menanam. Sampai dia itu punya pohon melati yang ternyata di situ sempat ada ularnya. Singkat cerita akhirnya dia mulai gundulin pohonnya. Nggak jadi ditebang. Nggak sampai ditebang. Oh, oke. Cuma dikurangin aja kerindangannya. Iya. Pas SMP tuh kita pulang sekolah sekitar jam 5:30 sore. Jarak dari sekolah ke rumah Safira itu kurang lebih 10 menitan kalau jalan. Deket bener ya? Iya. Sampai rumah, Safira ngeliat ibunya di depan rumahnya lagi duduk di balik bambu gitu. Mereka saling tatapan, gak lupa ibunya ngelempar senyuman. Assalamualaikum. Safira ngucap salam, terus salim. Pas Safira mau masuk buat bersih-bersih, ibunya bilang, "Sini dulu nak, ibu kangen. Ibu boleh peluk nggak?" Safira ini bisa dibilang tetap masih canggung lah, walaupun udah cukup lama tantenya ini nikah sama ayahnya. Tapi dia ngerasa nggak enak aja kalau nolak. Ditambah Vira keingetan, keluarga mereka ini lagi ngadepin banyak masalah akhir-akhir ini. Dengan terpaksa ia mengiyakan. Dia mulai ngerasa gak nyaman karena dia ngerasa dipeluknya tuh terlalu erat. Safira sedikit maksa buat ngelepas sambil bilang, "Bu, masuk aja yuk, maghrib gak boleh di luar." Dia mandangin Safira sambil ngelus kepala Safira dan bilang, "Kamu mau masuk? Ayah kamu gak ada di dalam loh." Terus dia ketawa cekik. Anjir, jangan bilang. Iya. Saking takutnya Safira lari ke gerbang. Untungnya juga sih ada beberapa orang yang lewat mau berangkat ke masjid. Salah satunya guru ngajinya Safira. Ibunya ngejar juga. Enggak. Dia tetap duduk manis di balik sambil goyang-goyangin kaki, tersenyum dan gak lepas pandangannya buat ngawasin Safira. Sambil terbata Safira bilang, "Pak Ustadz, tolong, kayaknya ibu saya kesurupan." Langsung disamperin. Gak lama ayah Safira keluar. Keluar dari rumah. Lah katanya lagi. Enggak. Ayah Safira ada di rumah. Dia baru bangun. Oke. Dan dia bersaksi kalau dia tuh nggak dengar apapun. Padahal Om Arman ini tidur di kamar utama, yang artinya paling depan. Jendelanya pun kalau dibuka langsung ke arah luar. Singkat cerita, kondisinya mulai nggak kondusif. Dari awal Pak Ustadz ngedeket, Tante Vika ngegerang. Kelihatan kalau nggak suka ada kehadiran Pak Ustadz. Mungkin ngerasa terancam ya. Pak Ustadz bilang, "Ini mesti diruqyah. Bu Vika terkena gangguan jin." Di tengah proses ruqyah, Tante Vika benar-benar ngeberontak terus. Sampai 4 orang yang megangin pada kewalahan. Tante Vika melotot ke arah Om Arman sambil bilang, "Kenapa kamu kira saya tinggal di halaman? Saya ini diutus dan saya akan kembali sesuai perintah." Dan dari sini suara Tante Vika tuh udah berubah banget. Beda gak kayak yang di awal kesurupan kan. Sampai Vira aja gak ngerasa. Kata Pak Ustadz, "Gak usah fitnah kamu. Kalian para jin, tugasnya hanya menyesatkan manusia." Dia cuma ketawa-ketawa sambil dibacain ayat suci yang gak berhenti dilantunkan. Gak lama badan Tante Vika ini gemeter. Dia kelihatan mual, dan benar aja gak lama dia muntah. Terus mulai gak sadarkan diri. Nah, besok paginya... Itu gak sadar sampai pagi? Iya, siapain kali ya? Iya. Nah, besok paginya Pak Ustadz datang lagi. Ngasih air yang udah didoakan dan bilang untuk selalu jaga ibadah agar terhindar dari hal-hal negatif. Katanya, orang yang kesurupan itu biasanya akan mengalami rasa yang sangat aneh. Matanya seakan tertarik ke dalam tubuh sampai gak sadarkan diri. Sebelumnya dia akan mendengarkan suara-suara aneh di dalam pikirannya dan mulai halu. Tapi ngomongin soal batin, kita juga sering kan bicara dalam hati dan berdiskusi dengan pikiran kita sendiri. Tapi, apakah kamu yakin yang mengendalikan itu sepenuhnya adalah kita?